Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin yang memberikan kita berbagai kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Sehingga pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembelajaran kita, menelaah dan membahas serta membaca hadis-hadis yang termaktub tertulis dalam Risalah Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita sampai kepada hadis yang ke-8. Yang sebelumnya kita telah membaca hadis ke-7, yaitu ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rekamannya tersedia di YouTube dan insyaallah kita akan lanjutkan yang ke-8. Jikalau kita ingin meletakkan tema pada hadis yang ke-8 ini, maka sebagaimana yang ada di dalam risalah-risalah atau syarah-syarah penjelasan para ulama terhadap hadis yang ke-8 ini, mereka semua memberikan judul, ya, ada yang memberikan kehormatan seorang muslim, hurmatul muslim, ya, ada yang memberikan judul terlindungnya darah dan harta seorang muslim. Nah, tafadhal dibaca matanya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ala muslimun. Tarjim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan em, mereka mendirikan dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal tersebut, Mereka terjaga dariku, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, mereka dan harta mereka. kecuali dengan haknya Islam, dan perhitungan mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, persis, ya. Ibnu Umar juga meriwayatkan hadis sebelumnya, tepatnya hadis yang keberapa kemarin? Ibnu Umar yang buniyal Islamu ala khamsin. Itu diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Umar.
Jadi dua hadis pertama itu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Abu Hafs, itu yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Lalu hadis bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya tala alaina. Lalu ya yang ketiga adalah Ibnu Umar yang bunyal Islamu ala khamsin. Yang keempat, hadis yang keempat ini fase penciptaan manusia. Takdir. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Siapa rawi sahabatnya yang meriwayatkan hadis tersebut? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Lalu hadis tentang bid'ah, man ahdatsa fi amrina man amila amalan laisa alaihi. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu yang keenam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma syubhatun. Hadis tentang syubhat dan berhati-hati terhadapnya. Dan juga menjelaskan terkait halal dan haram itu sudah jelas secara gamblang sharih. Siapa rawi sahabatnya? Nu'man bin Bashir. Naam, Nu'man bin Bashir. Nah, yang kemarin yaitu siapa? Tamim bin Aus, ya. Sahabat Nabi yang bernama Tamim bin Aus. Beliau yang meriwayatkan hadis ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat. Sekarang yang ke-8 ya, terkait terjaganya darah dan harta seorang muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nah, di awal adalah fal umirtu, di mana ini adalah fi'il apa dia? Umirtu Fi'il madhi majhul. Iya, fi'il madhi majhul. Ya. Berarti ini adalah kata kerja apa? Pasif, dan dia madi, fi'il madi mabni. Ya. Subjeknya tidak disebutkan. Ya. Kenapa? Karena memang sudah jelas, sudah maklum fa'ilnya, tidak perlu lagi disebutkan. Siapa fa'ilnya di sini? Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Fa'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain juga di dalam Al-Quran banyak ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa. Nah. Baik, kita langsung i'rab. Silakan di i'rab terlebih dahulu. Dari an dulu. An harfu jarrin ibni ismun majrurun wa biharfi jarrin wa alamatu jarrihi kasratu dhahiratu wa huwa mudhaf. Umara mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Rodia. Radhiyallahu anhuma, radiya fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi lafzul jalalah Allah An ya Allah fa'il ismul jalalah Allah fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'i dhamatu zahiratu ala akhirih. Dan an harfu jar huma sebagai apa? Domirun muttasil mabni ala dhammi fi mahalli jarrin. ya.
fi mahalli jarrin. Wal mim kan huma ya, huma. Hu-nya itu dhamir mabni ala dham. Huma dan mimnya apa i'rabnya? Litasniyati. Wal mimu litasniyati. Ya, wal mimu litasniyah. Maka alifnya alif tasniyah tegak menandakan isimnya musanna. Huma kembali kepada apa? Dua orang. Wal jar wal majrur muta'alliqani bi radiya. Jadi anhuma ini muta'alliqnya dengan siapa? Dengan apa? Dengan fi'il radiya. Lanjut anna Rasulullah. Anna Anna harfu nasbin wa taukidin. Dan sibul isma wa tarfa'ul khobar. iya. Rasula ismu anna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Ismul jalalah ismul Mudhafun jalalah mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Sallallahu alaihi salatu wassalam. Jumlah yang i'tiradiyah atau sisipan. Kita lanjut saja langsung ke qala. Qala fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Lanjut. Umirtu fi'lun madin majhul Fi'lun madin mabniyun lil fi'lun madin majhul. mabniun lil majhul Mabninya di atas apa nih? ala sukun. Ala sukun. Kenapa alasannya? Litisalihi bidomir. Dhamir mutaharrik. Ya, domir mutaharrik. Ya. Wata kan tak domir mutaharrik. Taknya apa di sini? Naibul fa'il. Domirun mabniyun fi mahalli raf'in naibul Fa'il. fa'il. Lanjut an uqatila. An Al-masdariyah ya harfu nasbin ya yansibul fi'lal mudhari'. Ya, masdariyah sahih. Uqatila uqatila fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih sahih. Wal wa fa'il fa'iluhu dhamirun mustatir ya, dhamir lanjutannya. mustatirun wujuban Iya, takdiruhu sahih wujuban. Takdirnya apa? ana. Iya, ana. U-nya di sini takdirnya ana. Lanjut an-nasa. An-nasa maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Tamam, hatta sekarang. Hatta hatta Harfu jazm goyah yansibul fi'lal mudhari'. mudhari'. Ya. Makanya nih yashhadu jadinya. Nunnya hilang. Lanjut yashhadu Yashhadu fi'lun mudhari'un mansub mansubun. wa alamatu nasbihi bihadfin nuni. Iya. Wa alamatu nasbihi hazfun nuni wal waw. Waw di sini apa? Wawul jamaah wawul Domir mabni ala sukun fi mahalli raf'in dia sebagai fa'il gitu ya. Lanjut alla ini ya penggabungan dari an plus la. Berarti annya apa?
harfu masdari. Masdariyah. Masdariyah. Sedangkan la-nya adalah nafiyah lil jins. Iya, nafiyah lil jins, makanya ilaha di sini. Nah, ilaha isim la mabni wa khobaruha, dan khobarnya itu mahzuf, takdirnya apa? Maujud. Alla ilaha maujudun illallahu, begitu. Baik, langsung illa. Illa ini ada tuh hasr. Ada tuh hasr atau ada tulis istisna. Nah, Allahu domah berarti rofa. Fi mahali raf'in. Sebagai apa di sini? Ismu jalalahnya. Kata Allah ini sebagai apa? Lihat kalimatnya. Diawali apa? Negatif di sini Allah. Lihat lagi, khobar ilaha tidak ada kan? Tidak ada. Ya, berarti lafal Allah di sini sebagai apa? Badal. Badal min mahalli la wasmuha. Begitu. Badal dari posisi la dan isimnya. Maksudnya dari mahalla dan isimnya. Dia berada di mahalnya siapa di situ? Isimnya mahal mubtada. Iya. Fi mahal mubtada. Nah, lanjut. Wa anna Muhammadan, wawnya atof, annanya harfu taukid wa nasbin, Muhammad ismuha mansub dinasab, tanda nasabnya fathah, Rasulullah, Rasulnya sebagai apa? Khobarnya anna sekaligus menjadi mudhof buat ismul jalalah Allah, maka Allah menjadi mudhof ilaih majrur. Tanda jernya adalah kasrah yang terbaca oleh kita. Lanjut, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Sering kita lalui yu'tu wa yuqimu fi'lun mudhari' ya kan? Ma'tuf kemana dia? Ma'tuf ala yashhadu. Makanya nunnya hilang pula. Ya. As-sholata fathah karena dia maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Yu'tu ma'tuf juga ya ke yukimu az-zakata maf'ulun bihi mansubun, dan tanda nasabnya adalah dengan fathah. Fadal dilanjut. Fa iza fa'alu alfa harfu ataf. Ya. Nah, perhatikan baik-baik terkait fa. Jikalau dia adalah adatus syarat, ya, dia adatus syarat, tapi dia tidak menjazmkan. Wa ma ba'daha fi mahalli jarin bil idofah. Nah, tapi di sini ya, dia menjazmkan ya. Fa'alu jazm atau tidak? Tidak. Fa'alu ini fi'il Maudi. Fi'il madi. Nah, tapi dia memang ada tuh syarat ya. Ada syarat. Berarti harus ada jawab syaratnya setelah itu. Nah, maka dia ghairu jazimah. Ya, ada tuh syartin ghairu jazimatin wa ma ba'daha, dan apa yang setelahnya ini fi mahalli jarin bil idofah. Fa'alu ini adalah fi'lun madin, fi'il madi mabni ala dhammi, di atas domah dia. Apa yang menyebabkan dia di atas domah? Litisalihi bidomir raf'i al-waw, ya kan? Karena dia bersambung dengan domir rafa yaitu waw. Di mana waw adalah domir mabni ala sukun fi mahali raf'in, dan dia bertempat sebagai apa? Wawnya di sini sebagai fa'il, ya. Zalika sekarang. Zalika apa i'rabnya nih? Iya. Yang pertama
Zalika ini za-nya ya, kalau kita merujuk pada mutamimah, za-nya ini adalah isim Isyarah. ya, isim isyarah. Mabni ala sukun fi mahalin nasbin, dan dia sebagai apa zalikanya? Maf Maf'ul bih. iya, maf'ulun bihi. Ya. Nah, za-nya kan isim isyarah, lamnya apa lamnya? Lamnya namanya apa? Kafnya apa namanya? Yang pertama, lamnya ini untuk penunjukan buat, sesuatu yang jauh. Sedangkan kafnya ini menunjuk kepada khitab. Ya, lil khitabi. Khitab. Lanjut. Asamu. Asam. Asamu i'rabnya sama seperti Alu. fa'alu. Ya. Berarti di sini dia sebagai apa? Jawab Jawab syarat. jawab syarat. Jazm pula. Minni min harfu jar, yaknya domir mutakalim mabni ala sukun fi mahalli jarin. Minni jar wa majrur bermuta'alik dengan apa? Muta'alik minni, muta'aliknya kemana? Asom. Asamu sahih. Di ma'ahum sebagai apa? Maf'ul. Bima maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbi al fathatu Mudhaf. zahiratu ala akhirih, dan dia Mudhaf. mudhaf. Humnya Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun di mahalli jarrin. ya Mudhaf mudhaf ilaih. ilaih. Wa amwalahu ma'tuf ya ke bima'ahum, lanjut illa Illa adatul istisna. ya. Dan apa tadi? Bihakin Asr. baknya huruf jar, haknya isim majrur, tanda jarnya kasrah ya kan, dan dia adalah Mudhaf. mudhaf. Nah, bihakin jar bihaki maksudnya karena mudhaf ilaihnya al-Islam. Ini jar majrurnya bermuta'alik dengan atau kemana muta'aliknya? Fi'il mahdhuf. Iya, dengan sesuatu yang dihapus. Takdirnya apa? Illa ya, kalam ya. Muta'aliknya kepada kalam. Ya. Kalam bihaqil Islam gitu. Itu muta'aliknya ke kalam. Al-kalam, takdirnya al-kalam maksudnya. Kan diperintahkan si Umar ini, Ibnu Umar ini diperintahkan untuk mewari manusia orang-orang agar dia apa? Mengatakan bersaksi kalimat tauhid. Ya, lalu rukun Islam yang lainnya, menunaikan salat dan membayar zakat. Itu perkataan. Wa illa al-kalamu bihaqqil islami. Apa maknanya? Perkataan yang menjadi hak dari agama Islam. Islam. Nah, lanjut wa hisabuhum, wawunya Wawunya tof. matof. Sebentar. Bukan ya? Istinafiyah. Bukan. Iya, isti'nafiyah. Isti'nafiyah isabuhum itu mubtada marfu wa alamatur rafi'i adamatu zahiratu ala akhir wa huwa mudhaf, humnya domir mabni ala sukun fi mahali jarin mudhaf ilaih. Allah alanya harfu jar, isim jalalahnya sebagai apa? Majrur, Jurur. dan tanda jarnya kasrah. Ta'ala fi'il madi mabni ala al-fathi muqaddar mana'a Ma min Zuhur zuhuri dita'adzur. at-ta'azzur. Sahih. Taib. Makna umum dari hadis ini menyebutkan salah satu ya,
metode penyebaran agama Islam pada saat itu. Ya, tentunya ini salah satu metode, bukan metodenya dengan berperang terus, tidak. Ya, tapi ini salah satu cara mendakwahkan agama Islam. Ya, ketika memang orang-orang pada saat itu benar-benar enggan dan benar-benar menjadi orang yang pembangkang. Maka dengan metode inilah Islam disebarkan. Maksudnya apa? Memerangi mereka. Ya. Kepada memang orang-orang yang wajib diperangi. Gitu. Ya. Nah, maksudnya metode ini bukanlah metode yang pertama ditempuh dalam awal-awal sejarah Islam. Jadi metode utamanya adalah dakwah dengan hikmah dan bukan paksaan. Jadi ini adalah cara terakhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebagai bukti agama Islam ini ya tidak didakwahkan melalui paksaan, tapi dengan hikmah. Walaupun terkadang beberapa hikmah itu memiliki sifat pemaksaan juga. Ya. Apa firman Allah? Ya, surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, la nafiyah lil jins, ya kan, ikraha paksaan apapun itu di dalam agama. Qad tabayyana rusdu, ar-rusdu itu telah jelas. Ya. Apa yang dimaksud dengan ar-rusdu di situ? Kebenaran, ya, kebenaran. Dari apa? Al-ghayyi, ya, jalan yang sesat. Nah, yang kedua, hadis ini mengajarkan dua tujuan utama dakwah Islam. Yang pertama apa? Agar orang itu mengikrarkan dirinya dengan apa? Kalimat tauhid, berarti memerintahkan orang-orang atau mad'u yang didakwahkan ini agar kembali kepada akidah yang murni, akidah yang benar, dan juga kembali kepada syariat Islam, bukan hanya sebagai istilah penamaan di luar, tapi dia melaksanakan konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Di mana akidah dengan mentauhidkan Allah dan mengakui kenabian Muhammad SAW. Sedangkan syariah di sini maksudnya apa? Menjalankan aturan-aturan pokok di dalam agama, minimalnya yang tadi disebutkan. Yang itu merujuk kepada prioritas dari syariat Islam, yaitu seperti sholat, ya, lalu membayar zakat. Gitu. Yang ketiga, hadis ini menegaskan tentang keterjagaan, kehormatan, dan hak seorang muslim yang dia sudah bersyahadat. Nah, ini menjadi tanbih juga, perhatian bagi kita ya, dalam perkara kekafiran. Gitu. Ulama mengatakan la nahkumu illa bizahir. Kalau memang dia zahirnya Islam, ya sudah, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menghukumi orang-orang munafik, ya, karena Nabi tidak melihat yang di dalamnya. Mereka berpenampilan layaknya seorang muslim, sholat, ya, Nabi menjabu mereka. Nabi menjabu mereka. Dalam luarnya adalah seorang muslim. Dan berikutnya yang keempat, hadis ini memuat bukti ya, berwibawanya agama Islam. Ya, di samping agama Islam ini adalah sebagai agama yang mencintai perdamaian. Ya, mencintai perdamaian. Nah, oleh sebab itu, ya, dikatakan tadi di awal hatta, nah, hatta, apakah hatta di sini itu untuk ta'lil, alasan? Jadi kan ada makna hatta ini ta'lil, alasan. Ya. Yang artinya aku diperintahkan memerangi mereka agar mereka bersaksi, atau dia sebagai goyah, batasan yang artinya apa? Sampai atau hingga mereka bersaksi. Nah, maka di sini bermakna apa? Goyah. Sampai mereka apa? Sampai mereka bersaksi. Ya, sampai mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu.
Nah, ini memuat bukti kehukuman dari agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya menjadi apa? Atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surat Asy-Syura ayat 40. Nah, ya. Mungkin ini yang bisa kita dapatkan, fawaid yang bisa kita selami pada hadis ya, yang ke-8 ini. Terkait apa? Uqatilan nas, agar kita bisa memahami redaksinya nanti secara mendetail ya. Bahwasanya jangan sampai kita langsung berpikiran cepat. An uqatilan nas, berarti agama ini adalah agama perang, tidak. Perang itu memang menjadi salah satu metode dakwah Islam di zaman dahulu. Akan tetapi salah satu metode ini menjadi metode yang terakhir dalam penyebaran dakwah Islam. Awal-awalnya itu dengan hikmah. Nah, oleh sebab itu hal ini menunjukkan kewibawaan agama Islam. Ya, diibaratkan sebagai singa, jadi jangan sampai membuat ia marah. Nah, dan tidak semua orang diperangi. Ya, orang yang diperangi adalah orang yang betul-betul enggan, bahkan dia membangkang untuk tunduk terhadap syariat Islam. Dan hal ini juga mencerminkan prioritas dakwah Islam, yaitu yashhadu an la ilaha illallah, dakwah tauhid. Kemudian setelah tauhid didakwahkan, ajarkan orang tersebut sholat dan berikan nasihat agar dia bisa istiqomah di atas amalan sholatnya. Kemudian perintahkan, beritahukan dia untuk menyisihkan sebagian hartanya, yaitu membayar zakat, maupun berinfak dengan sedekah yang sifatnya adalah sunnah, tidak terpokok pada satu waktu. Sedangkan zakat, ya, contoh fitrah, terpokok pada satu waktu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan ala hudurikum. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz.